kan ada anggapan ya kalau misalnya kayak band favorit tuh jadi sukses, apalagi kalau udah ditempelin brand tuh kayak males lah gue ngefans sama lo lagi. Iya. Gitu. Itu bisa kejadian kalau bandnya jadi jelek. Iya. Oh ini keren, ini apa nih? Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Pak Matthew dari Dusun Sebelah. Ini karena kita belum saling kenal ya sebelumnya. Boleh diperkenalkan dulu satu-satu. Mungkin kalau anak saya kenal, tapi kalau saya enggak. Oh, mudah jawab sama. Iya, Dari yang mana dulu nih, Pak? Dari yang paling nggak terkenal ya. Saya. Kan kalau yang udah terkenal nggak perlu dong. Paling terkenal sih ini. Belum. Silakan dari ujung dulu. Oke, saya. Biar muter boleh jualan. Nama saya TJ. Saya Icil. Halo, aku Putih. Bentar, dia kan paling terkenal. Saya Marco. Oke. Saya Garal Semarang. Iya, saya Iga. Oke, ya. Dari mana nih mas-masnya nih? Kelompok penerbang roket. Kami Bara Suara Band. Grup Bara Suara Band. Ya jadi langsung aja nih mas, ini saya mau minta klarifikasi gitu. Mantap. Warga-warga tuh pada protes. Waduh. Berisik. Berisik, band-bandan, latihan. Ya kita cuman pengen damai aja sih di sini. Mantap. Kenapa ada yang salah mas? Gak boleh saya. Oke. Tenang. Iya. Gak boleh. Ya saya cuma pengen menghimbau. Memang kalian tidak ada kegiatan lain gitu selain ngeband. Nggak Nggak ada sih, Pak. ada. Nggak ada. Emang kita biasanya sih cuman ya antara ngotak-ngatik handphone. Oh, main band. Konsisten. Gila, dimarahin loh. Kita pada bagus. Oh iya. Masa apa ya seneng banget ada ini. Oke deh, selamat datang nih buat Bara Suara semua ya. Mantap. Dia bikin intro panjang-panjang gagal. Pusing saya. Saya padahal Susah mempertahankan peran ini. Saya capek loh, ini udah dandan loh. Tadi kan gue sempet nanya, lo ada kegiatan lain gak sih selain bermusik? Itu tadi jawaban jujur apa bohong sih? jujur itu sebenarnya. Serius. Itu emang gimana? Ini sih kerjanya beneran nih. Gila lo. Ada yang masih kerja nggak di sini? Nggak ada. Serius lu? Ya kantoran maksudnya. Iya apapun, mau Ya, jualan bekerja online sebagai kayak. musisi. Kami fokus di Musik. Di musik. Udah full time semua nih berarti nih Iya. di Bara Suara. Iya. Bismillah. Oke. Gue mau nanyain buat semua, lo hidup untuk bermusik atau bermusik untuk hidup? Ini yang ntar ada font yang gede itu. Oh iya. Oh Ketahuan nih. Nggak mau ditebak. Jangan Apa tadi, hidup untuk bermusik? Atau bermusik untuk hidup. Siapa dulu? Hidup. Dari sini. Saya. Oh, Ya boleh. Kecil. Bermusik untuk hidup. Musik untuk hidup dan juga hidup untuk musik. Oke. Udah nggak ada ininya. Saling berkesinambungan. Saling berkesinambungan. Kalau saya, jadi musik dan hidup berjalan bersamaan secara Jadi nggak serasi. ada pilihan antara itu. Berawal dari hidup untuk musik, terus habis itu lama-lama kan berkeluarga, jadi ada unsur, ada keseimbangannya juga sih di situ gitu. Cuman bagaimanapun tetap semangat dan hasratnya tetap harus berapi-api. Sebenarnya kan kalau bermusik untuk hidup dan hidup untuk bermusik itu lebih ke apa ya? Tadi sebenarnya udah jelasin sama TJ sih. Itu udah cukup praktikal dan udah cukup nyata gitu jawabannya. Jadi emang ketika dulu kita masih bermusik itu untuk mengeluarkan segenap kreativitas, ideologi dan passion lah ibaratnya. Namun ketika itu kemudian berkembang menjadi sebuah bentuk bisnis yang bisa divaluasi, ini nih jawabannya bukan kayak hitam sama putih. Iya, Jadi ngerti. kita tetap bisa kayak Putih bilang tadi bisa dua-duanya gitu. Siklus sebenarnya sih. Siklus. Iya, betul. pada akhirnya tuh kayak ya tadi urutan gitu kan memang. Benar sekali mas, betul Iya. sekali. Kalau soal nama gue tau lah, ya tadi ya ada bara, ada suara. Bara tuh kan panas, suara itu ya bunyi-bunyian gitu. Apa namanya? Apa yang lu dengar gitu. Jadi kayak ya suara yang panas gitu, obrolan tetangga, apa segala macam. Kayak gitu kan. Benar kan? Benar-benar ngaco ya. Gosip. Iya, makanya tadi pas dicekal sama tetangga itu kami menerima dengan baik. Nah itu kan makna bara suara. Nah tapi kalau buat kalian pemaknaan si bara suara sebagai band, sebagai tempat, sebagai benar, mau itu dari fungsi, mau itu dari bagaimana lu memperlakukan si band. Iya. Menurut lu bara suara tuh apa buat hidup lu? Dalam sih. Rumah buat gua rumah sih. Sebenarnya kalau kita nggak bercanda ini dalam nih. Iya, barusan serius. Intinya sih ini sebuah cita-cita buat gua gitu zaman dulu kan. Gua pengen punya band yang begini gitu. Gua mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebanggaan dan mendapatkan
semangat itu ada di dalam sini. Sebenarnya kalau ya Bara, maksud gue secara emotional value-nya tadi udah jelasin sama DJ gitu. Cuman emang pada akhirnya berkembang menjadi itu tadi. Maksud gue ketika musiknya itu sudah bisa diterima dan sudah bisa divaluasi secara komersial, pada akhirnya Bara Suara emang lebih dari sekedar unit yang membuat musik, tapi justru unit yang bisa membuat bentuk-bentuk bisnis lain. Pada akhirnya pertanggungjawaban Bara Suara as a company gitu, emang kita udah sebagai company bergeraknya, emang itu bisa membawahi banyak sekali aspek lah. Satunya kita bisa mempekerjakan orang, kita bisa memproduksi produk selain musik, dan itu akhirnya bergulir sampai hari ini. Kita bisa bekerja dengan berbagai macam pihak yang justru kadang-kadang ada di luar musik itu sendiri yang bisa ditapin. Contohnya kayak misalkan ya let's say Oppo gitu. Maksud gue akhirnya Bara Suara bisa bergerak menjadi unit yang cukup fleksibel. Nah, itu kan tadi kan dua hal yang beda total kan. Makanya tadi gue sempat nanya kayak apakah mungkin itu berpengaruh sama akhirnya nanti lu memperlakukan si Bara Suara ini sebagai apa nih? Kalau tadi misalnya sebagai rumah kan berarti kan lu cuma pengen nyari nyaman aja, sedangkan kalau tadi berlakunya sebagai bisnis kan lu harus mikirin sesuatu yang mungkin bisa jadi justru tidak membuat nyaman. Nah ya itu cara ngebalance itu gimana? Apakah ya udah karyanya dulu jadi baru terserah siapa yang mau dikomersilin atau pastinya pertanggungjawaban kita sebagai musisi, kita prioritasnya berkarya, tetap menghasilkan musik yang bagus, karya yang bagus gitu ya. Nggak yang mentang-mentang kita udah ke mana jadi lupa dengan musiknya, enggak. Berarti nggak ada urusan kayak misalnya wah kayaknya kalau kayak gini bakal susah nih buat bisnis kita gitu kalau musiknya kayak gini. Oh enggak sih, jadi sebenarnya after effect aja sih. Mungkin kalau Gerard lebih ngerti kalau dari sisi musik. Ya kalau musik kita sama sekali nggak pernah mikirin orang luar sih. Di dalamnya emang udah pengennya begitu harus begitu gitu. Bahkan kalau misalnya kerja sama brand kita juga cukup picky juga kali ya. Kita harus cocok juga gitu. Beruntungnya Bara itu selalu disuruhnya bikin musik ya Bara aja. Sesuai karakter. Gak pernah disuruh kayak A atau B. Gak pernah disetir. Jadi akan jadi Bara aja. Kayak Bara emang udah punya kayak ground rules terhadap musiknya gitu. Karakteristik musiknya kan udah jelas nih. Lalu kemudian cara kita berpakaian dan mempresentasikan itu dari panggung juga udah ada gitu. Maksudnya orang selama 2015 sampai 2020 udah cukup punya gambaran tentang Bara Suara ini kayak apa, dan ketika gue mau kerja sama mereka, gue udah tahu ekspektasi gue nih band ini bakal ngapain dan apakah cocok sama value dari produk gue. Sebetulnya fleksibilitas sebagai musisi dan sebagai unit bisnis itu sih yang kita cari di tengah-tengah, dan itu yang selalu kita coba usahain lah ketika bekerja dengan brand dan lain-lain. Kan kalau tadi lo ngomongin komersilnya berhasil, musiknya juga oke apa segala macam. Tapi kan ada anggapan ya kalau misalnya kayak band favorit tuh jadi sukses, apalagi kalau udah ditempelin brand tuh kayak males lah gue ngefans sama lo lagi. Iya, itu bisa kejadian kalau bandnya jadi jelek. Iya. Oh iya keren, ini apa nih? Iya, maksud gue gini, kadang-kadang ketika orang sebuah band atau sebuah unit musik lah terlalu disetir sama sebuah brand yang akhirnya kehilangan jati dirinya. Sebetulnya di situ kan yang orang-orang akhirnya jadi turn off. Jadi gini ya, jadi beda banget. Cuman kita nggak belok tiba-tiba U-turn musiknya jadi apa gitu. Jadi emang signature-nya itu sih yang akhirnya menjadi sebuah daya tarik. Berarti lo dari awal, dari sebelum apa ya? Maksudnya kayak brand-brand sebelumnya atau lo ikut festival apalah sebelumnya yang menurut banyak orang mungkin ini jadi mainstream atau apa gitu. Itu nggak ada penolakan sama sekali dari fans-fans lo yang lama? Enggak. Karena emang kita bukan band yang punya maksud gue, Bara tuh nggak berangkat untuk kecebur dalam satu kotak gitu. Maksud gue ketika kita rilis, kita pengen musik kita didengar sebanyak mungkin orang. Kenapa? Karena yang menurut gue percuma kalau lu bikin musik terus lu mengkotak-kotakan sendiri segmentasinya. Kalau di kasus Bara, cuman kalau untuk orang-orang lain punya standar sendiri dalam memasarkan karyanya, which is fine aja. Cuman kalau buat gue sama anak-anak, gue mikirnya kayak kalau bisa semakin banyak orang yang denger, kita makin happy. Gitu. Jadi menurut gua kembali ke inti musiknya, selama musiknya itu kita jaga bener idealismenya, kita jaga bener standarnya, kita jaga bener visinya lah, kita nggak otak-atik berubah-berubah keracunan kanan kiri. Kita bisa main di mana aja kalau harapannya gitu sih. Dan kalau dari kalau gue perhatiin dari segi fans gitu, pas kita ada di sebuah brand atau misalnya jadi bintang iklan, mereka malah ngetek mulu, jadi stories dan kayak bangga gitu kan, ini brandnya udah ini. Bang, main iklan bang? Iya. Ya kita bicara kayak gitu kan, mereka juga sama sekali nggak ada. Beruntung ya? Ya justru beruntung. Maksud gue kan kesannya kan kayak
mungkin ada tanggapan kayak indie susah untuk connect atau apa. Kalau sebenarnya enggak juga kan. Cuman kita juga kan bandnya juga ketawa-tawa mulu kan, jadi santai-santai aja gitu, maksudnya bukan yang kayak kita anti bla 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 gitu. Ya kita ketawa-tawa mau apa segala macam ya, yang penting kita yang fun ngerjain dan kita Tapi cocok. musik lu serius. Apa? Musik lu serius. Nah Itu dia justru. Itu kunci. Lo kalau ngelihat Foo Fighters, Ah. itu kan isinya bercandaan semua kan, dari video klipnya, Iya, dari iya. cara mereka segala macam. Cuman begitu ngomong musiknya, Musiknya Iya, serius. musiknya apa, Foo Fighters, liriknya segala macam apa. serius banget. Iya Dan sih, iya sih. menurut gua nggak mesti juga ya. Tapi tiap band maksudnya punya karakter masing-masing ya. Betul. Ada yang serius, emang serius banget. Tapi kalau kita emang kebetulan orangnya yang ngelawak juga. Sebenarnya ngelawaknya buat intern sih gitu. Cuma kita publish kadang di sosmed atau apa, jadi kayak dapat image kayak ini orang bandnya bisa ngelawak tapi sebenarnya serius. Itu sebenarnya yang membingungkan gue juga sih, kayak lirik lu serius, musik lu kayak kompleks gitu kan. Terus video klip lu kadang main gokar waktu itu Iya. sama siapa lah, bikin aneh-aneh. Tipikal orang-orangnya fashionnya beda, terus juga mungkin mainnya beda-beda sana sininya. Tapi bisa jadi satu konsep tuh gimana ceritanya gitu. Padahal semuanya tuh ya aneh gitu. Maksudnya ini harusnya nih kalau kita ngomong bahan makanan gitu ya. Iya. Ini harusnya nggak jadi masakan nih kayak gini nih. Iya. Iya, emang tujuan kita emang bikin lo bingung sih. Tidak. Enggak sih, maksudnya kita emang gitu aja sih. Kayaknya sebenarnya gini sih, sebenarnya kalau menurut gua apapun tuh bisa dicampur asalkan memang mau bercampur sebenarnya gitu ya. Dengan takaran yang pas. dengan takaran yang pas, dengan niat yang sama lah kasarnya gitu ya. Contoh lagi, Nasi uduk sama bacon. bisa banget, bisa banget. Nasi uduknya wangi, bacon asin kan. Gurih. Yang penting sambal kacangnya mantap. Ya kayak Gitu. ini lah. Kerupuknya mesti pas. Kerupuknya mesti Ayam pas. pop sama kalau- french fries, ayam pop sama french fries bisa. Bisa dong. Kalau mau bisa. Coba. French fries sama es krim bisa kan? Bisa. Bisa. Nah, itu lagi-lagi. Nah, tapi gini, sesuatu yang beda kalau bisa dicampurin itu malah akan lebih menarik, kita akan lebih kaya gitu. Intinya kerjasama sih. Asal mau kerjasama, asal ada yang mau dengerin, asal ada yang mau ngomong dengan jelas ya insya Allah sih akan bersatu dengan baik sih harusnya. Ayo amin sama-sama. Yang font gede dong. Amin. Yang font gede. Ya intinya. Seneng banget dia sama editannya. Font gede. Lanjut teh. Ya. Lanjut. Saya mau nanya sama masnya yang diem aja nih, setuju-setuju aja dari tadi. Lu udah sering ngomong, Cok. Kan tadi sempat ada singgungan soal musik kalian tuh termasuk musik yang kompleks gitu. Nggak tahu ya, gue waktu zaman dulu SMA itu berasa kayak kalau band tuh makin ribet tuh makin keren gitu. Wajar dong bang. Oh iya wajar. Benar. Kan dulu. Enggak. Kalau Iya, belum cetak wah. Oh, nih basis masnya. Bukan. Oh bukan. Gitu. lebih ke keyboard sih kayaknya. Kalau menurut gue sebagai pendengar ya itu justru yang menjadikan bara suara tuh musiknya bara suara gitu. Ya ribet ya kompleks ya itu bara suara gitu. Apa sengaja digituin? Nggak ada kesengajaan sih sebenarnya kalau misalnya dari kami semua berenam, tujuan utamanya adalah bikin musik yang emang kami suka aja dulu kan gitu. Gue sendiri pun personal taste gue itu sangat jauh dari complexity sebenarnya. Gue dengerin Adele, John Mayer, Taylor Swift, Justin Bieber, Justin Timberlake itu kan jauh sekali dengan dari kata-kata kompleks itu kan. Mungkin kalau dari gue pribadi misalnya drama apa segala macem lebih ke Ya emang gue jago gitu. itu udah nggak usah ditanya. Dan jalur lain apa yang bisa dicari yang menarik tapi nggak berarti harus kompleks gitu. Tapi kan misalnya ya jalan menuju Roma ada 1, 2, 3, 4 cuma mungkin nih jalan yang bisa dipakai nih gue bisa cari yang lain tapi yang nggak serius. Lu nyari pattern yang wah Tapi yang menarik gitu. Klik buat pendengar nih kayak wah oke nih. Nah, gitu. Tapi gue nggak mikirin itu. Oh enggak. Terkadang juga yang dibilang orang ribet, kadang justru jadi dari bercandaannya Bara. Iya. Kita misalnya bikin riff sesuatu terus kita bercandain nih. Ngelawak. Bagus. Oh itu bagus. Kita pakai. Dipakai benar sering banget Bara, serius. Kalau di Bara sih proses kreatifnya banyak happy accident ya. Betul. Iya. Banyak banget. Enggak ada formulanya berarti. Nggak ada. Emang kita selalu percaya nih, maksudnya setiap kita bikin lagu pasti kita punya filtering sistem sendiri-sendiri. Dalam artian apapun yang keluar dari kita walaupun beda-beda, maksudnya Marco senangnya pop, Gerald senangnya jazz, dan DJ dan lain-lain dan gue juga. Itu ketika dijadiin sendiri-sendiri pasti akan jadi musik yang berbeda banget kan setiap individunya. Cuman begitu nyampe ke Bara, somehow itu blend in, somehow itu akhirnya jadi satu bentuk fusi yang menghasilkan warnanya bara suara. Dan itu juga gue sampai hari ini nggak bisa ngejelasin faktor X-nya sih. Cuman itu ada gitu ketika kita bikin lagu
Itu proses chemistry, proses kreatif, proses brainstorm itu sih sebenarnya yang menghasilkan magicnya lah gitu. Emang orang kalau udah jago ngumpul susah sih. Gue tuh udah sering banget dengar statement kayak begini dari banyak band yang memang lagunya bagus gitu ya. Cuman begitu kita coba nih misalnya gue gitu, ayo Frank kita ngobrol Frank, ayo bercanda ya dulu nggak jadi apa-apa. Ayo bercanda. Tapi sebenarnya kalau buat gue, Bara sering banget eksperimen dan sering banget gagal sebenarnya. Cuma kan kita nggak ngitung kegagalan itu kan. Iya, eksperimen ini coba gabungin sama ini. Iya, Yang sorry. Gerald suka, ya, kalau enggak next saya terus sampai akhirnya kita ketemu, makanya kita udah saling ngerti dan chemistry yang kita dapat karena kita sering melakukan eksperimen dan gagal. 98% gagal, 2%-nya bener, tapi ya kita memanfaatkan maksimal 2% yang benar itu karena kan menurut gue pembelajaran dan serunya bermusik adalah eksperimen sampai lu menemukan sesuatu yang menarik, apalagi berenam gitu, kita eksperimen berenam kan makin ada banyak formula yang bisa lu pakai yang makin menarik kan sebenernya. Itu sih yang bikin gue nggak bisa. Gue gagal sekali bubar band gue. Nah, tapi yang salah satu yang gue suka juga sama Bara itu ide aneh atau yang gila gitu dicoba gitu. Jadi nggak yang nggak usah nggak kayak gitu gitu. Ya udah cobain aja. Gitu. Apapun dicoba. Ya, apapun dicoba. Dan hasilnya mau itu pas kita kerjanya simple bisa jadi. Tapi pas kita dengar pas ternyata kompleks dan menurut kita ternyata oke juga, ya nggak masalah juga. Iya, nggak masalah Jadi juga. tetap open terhadap kemungkinan terjadi. Possibilities. Segala kemungkinan. Oke, itu tadi ngomongin si musiknya tuh, alat musiknya, main musik apa segala macem. Kalau ngomongin lirik kan lu serius juga nih. Di sini gua nggak tahu umur beda-beda atau rada jomblo nggak? tipis. Saya 19. Iya oke. Aku 18. Oke. Beda 5 tahun, beda 5 tahun. Beda 5 tahun kira-kira. Paling tua TJ. Kan Paling muda. biasanya kan musisi menciptakan atau siapapun lah seniman mau pelukis juga menciptakan karya kan biasa berdasarkan apa pengalaman dia kan bertambah umur berapa dan umur kalian kayaknya beda-beda nih. Itu di antara kalian ada nggak sih ngefixin oke kita ambil tema ini gitu? Enggak. Kebetulan yang nulis liriknya Iga sih. Kebetulan kebanyakan rata-rata yang nulis Iga semua. Pada rata-rata sih semua. Semua Iga. Jadi karena kebetulan kita nggak ada yang ngerti liriknya, jadi kita ikutin. Oh iya. Jadi jangan tanya soal lirik sama kita ya. justru gue jadi udah pengen nanya justru yang lainnya ngelihat penulisan lirik kayak gitu-gitu dan pemilihan topiknya temanya gitu gimana? Maksudnya gue jujur ya, gue sebagai musisi nggak yang pemerhati lirik banget sebagai faktor utama. Gue lebih ke melodi dan chord karena menurut gue musik itu nggak harus ada lirik. Bagi gue nggak harus ada lirik untuk sesuatu menceritakan sesuatu. Bahasannya ada. Benar. Jadi kalau ada lirik, ya menurut gue kalau ada musik yang udah ada liriknya ya harus bagus dong, liriknya harus nyambung dengan suasana yang mau kita bangun atau apapun itu. Gue menempatkan lirik tuh bukan sebagai sebagai entitas yang paling agung dalam sebuah lagu gitu ya. Maksudnya toh sama aja gitu fungsinya sama dengan instrumen yang lain, sama dengan melodi yang lain. Lirik ini sebenarnya penguat pesan sih sebetulnya. Maksud gue gini, ketika lirik itu ada, you better be meaningful gitu buat musiknya. Ini ngasih kontribusi apa enggak nih? Atau lu cuman lirik ngaco doang, aku cinta padamu 10.000 kali atau apa nih? Cuman gue selalu ngasih dulu kan anak-anak. Maksud gue ketika kayak si Di Guna Manusia kan akhirnya Gerald nambahin lirik lagi di situ dan menurut gue begitu ditambahin, wah anjingnya keren nih. Kalau ngasal, tapi pas itu gue cuma buat demo. Masuk nih gitu. Iya, kita mencari celah itulah. Kita mencari celah untuk bertahan. Adaptasi. Kita mencari ruang untuk bertahan. Iya. Nah itu gue tuh, paling gue cuma buat demo aja. Ternyata dipakai beneran sama Iga. Lu serius lo? Oke, masuk nih. Oh, iya, karena menurut gue itu sih ketika musiknya ditempel lirik, ya itu better be meaningful. Kalau enggak ya mendingan lu cari aja yang paling bagus. At least menurut bandnya sendiri. Oke. Nah ini baru nih. Masuk mulai. nih. Reno, Segmen 3. Inilah kita, ekspresi nyata atas bahagiamu. Dimanapun kau berada, nyamankan suasana. Ayo tunjukkan warna-warni ekspresimu. Rasanya nih kita ngobrolin kolaborasi lu bareng Oppo nih. Lu bikin lagu, berarti kan ada Bersuara, ada Raisa, ada Ran ya? Betul. Itu prosesnya gimana? Ceritain dong. Prosesnya sebetulnya diawali sama Ran sih.
Ran emang yang membuat draft lagunya, kemudian itu dikirim ke Quotation kirim. belum. Sebelumnya itu. Tolong jangan dipotong. Sorry. Boleh tadi kita potong juga makanya. Iya, Ran ngirim draft. Dia udah ngasih space lah buat bara suara. Partnya di mana aja, nyanyinya gimana. Kemudian habis itu ya kita kembangin sesuai dengan karakter kita. Dan lirik udah dikasih juga sama mereka. Jadi kita tinggal nyanyiin dan tinggal ngasih warnanya bara suara. Pasti juga karena kita merasa cocok juga dengan Oppo karena kan message-nya itu menunjukkan warna gitu. Kayak bara suara bisa memberikan kontribusi di sisi itu sih karena kita berwarna-warni. Di sini kan punya warna-warna yang banyak. Jadi kayaknya cocok dengan karakter kami juga gitu. Emang ada brand yang lu tolak? Oh banyak banget. Banyak banget. Satu kayaknya. Bukan tolak, gak deal. Biasa antara nggak deal atau ghosting. Batasan lo apa sih untuk menentukan oke ini kolaborasi yang gue terima, ini kolaborasi yang nggak gue terima? Tadi sih sebenarnya lebih ke key message dari brandnya apa nih, cocok atau enggak sama brand image dari brandnya juga. Kalau misalkan tiba-tiba produk yang terlalu jauh gitu, misalkan ya gue nggak bisa bilang produk apa ya, ntar jadi kualat lagi. Misalnya gue punya perusahaan ya. Amin. Ini perusahaan kan? Wah, gue didoain udah bara suara Iya, bro. ini udah. Amin. Perusahaan tambang. Oh, ayo. Lo Ayo. Mas, bikinin jingle buat tambang saya dong. Oh keren. Lo keren. Karena Serius tambang. lu? Oh benar. Tunggu dulu, kita biasanya cari tahu dulu. Wah, ini di baru belakang- bener nih, ini udah nafsu nih. perusahaan tambang ini pemiliknya siapa, di belakang Saya ada siapa, pemiliknya. di belakang masnya ada siapa aja. Arwin. Tapi yang paling penting perusahaan Anda itu berdampak buruk untuk lingkungan atau enggak? Nah, itu. Buruk saya. Buruk. Duitnya banyak tapi do. Wah, bentar. Tergantung seberapa banyak. Seberapa banyak. Tergantung Tapi jangan banyak itu terlalu adalah banyak. Nggak bisa. Enggak sih, biasa orang tolak. Biasanya iya sih. Pokoknya yang emang udah. Enggak, cuman kan itu kayak jauh banget gitu ngomongin tambang. Ya ya. Sebenarnya sih itu tadi maksud gua, kita juga nggak yang tiba-tiba perusahaan misalkan makanan burung gitu. Nah, iya. Itu kan kayak wah, walaupun dia bayar duitnya gede cuman kayak nyet makanan burung banget nih. Jadi ya emang mesti milih juga gitu. Tapi nggak apa-apa, makanan burung itu bagus. Tapi sebenarnya iya, Tapi dog food gua tidak mau sih. menutup kemungkinan. Tapi kan kita harus melihat Dog bagi food ya? bebonya di belakangnya Yeah. apa aja nih, Nah, impactnya makanya buat tadi bara gua bilang, apa. gua takutnya kuala. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa, makanan burung keren kok. Tapi gue nggak bayar lo cocok sih jadi untuk ambasador brand makanan burung. Lo sarung Pakai sarung, ya? Iya, kayak sarungan balik-balik. Anjing. Ya pokoknya itu selama nggak melenceng dari prinsip kita aja sih gitu. Oke. Kalau yang si barang apa ini ngomonginnya tentang apa tadi, warna ya? Clearly. Iya. Purely your expression. Apa tuh? Jelas Ekspresi your manusia expression. berwarna-warni. Ya, dan dinamisme anak muda. Ya Oppo kan Zaman kapan menangkap tuh? ini ya, gue mereka dari TJ mampu dijelasin gitu, menangkap dinamika, menangkap apa esensi dari keberagaman itu, dan menurut gue itu inline sama bara suara emang karena kita kan cukup eklektik dari segi musik, dari segi berpakaian dan lain-lain pun konsepnya. Jadi ketika ditawar sama Oppo kayak mereka juga menawarkan spirit yang sama, ngasih inline, jadi kayak let's go. Iya. Karena kalian sudah Oppo banget nih. Oh iya. Saya punya tantangan. Gini, Gua kalau malu. lu berasa udah kolaborasi, tapi kalau lu nggak kenal sama orang yang lu kolaborasiin kan kayak palsu banget tuh. Iya, iya. Lu harus buktikan itu sekarang. Boleh. Saya punya teman orang kaya. Oh, siap. Amin. Tapi Iya, terkeluar itu gitu. dia udah ada loh 5 tahun nggak ganti HP. Oh. Saya Oh, udah oke. tawarin ini cakep nih, nggak mau. Oh, siap. Tolong Oh, lah, siap. biar maksudnya dihubungin kadang susah, mati mulu. Coba tolong lah ini lah, dibantu lah. Ini saya ngapain nih? Nah, ini Saya inframe dulu ya. Kayak Lu tukeran dulu dah, lu sini masih. Boleh. Mas, sikat, Mas. Ini kursi. Ini lo produk lu pegang. Oh iya betul. Oh betul. Saya orang Jadi Oppo. gini dari tadi. Saya orang Oppo. Ini saya ada produk namanya Oppo Reno 4F. Nah, 4F. Oke, di sini ada kotaknya Oppo, cuman ternyata handphonenya saya kantongin. Nah, saya begitu Boleh gua pertama. saya kotaknya? Oh iya, saya nitip dulu ya, Bu Icil Suratna. Ini speknya apa nih? Nah, tunggu dulu sebelum kita bicara spek. Seru nih kayak gadgetin. Saya ini tampilan luarnya sudah elegan. Warnanya saya suka sini. Warnanya suka ada Ada dua yang, warna. ada yang biru-biru bleaching nggak? Ada sebenarnya hitam. Hitam. Sama ini warna. Yang hitam bisa dibawa nggak yang hitam? Hitam ada. Terima kasih Pak Gerald. Gila langsung. Tinggal pilih saja. Kalau saya sih cocok
yang warna putih. Satu elegan udah dapat, jadi bapak pas ketemu sama klien sama kolega pas keluarin handphone das langsung. Oh saya kalau nelpon sih biasanya begini salah. Oh iya nggak apa-apa. Biar lihat handphone baru kan. Tetap kelihatan. Nggak apa-apa. Selain itu langsung kamera 4 berderet. Dia ada kamera. Berapa megapiksel? 48 megapiksel. Pak, tapi kamera itu nggak penting. Yang penting ekspresi bapak di sini. Gila, Dan Bapak kelihatan ganteng Bapak banget. kelihatan, bapak kelihatan sangat ini, Happy ya? happy, bagus sekali. Mas, lanjut. oh, oke. Nah, ini kamera udah bagus buat low light juga. Sensornya apa nih mas yang dipakai? Waduh. Sensornya nanti ada di sini. Mau ganti agama mau? Bapak ini membunuh saya sudah 2 kali nih sampai sekarang. Intinya sensornya pokoknya canggih. Nah, dia itu ada namanya AI Color Portrait. Itu lagi-lagi hubungannya di kamera. Jadi Anda misalnya motret, itu gambar subjeknya berwarna, tapi backgroundnya hitam putih. Jadi fokus benar-benar ke si subjek gambar. Fungsinya apa itu? Supaya fokus ke subjek gambar. Saya belum mendapatkan fungsi. Oke, ini saya Nih Pak, saya contohin aja Pak Oh, ya. Mas. Nih Pak, nih. Terima kasih. Wah, keren banget. Oh biru belakangnya keren. Coba mas. Keren kan? Itu tuh lebih artsy gitu loh. Dan lagi-lagi Bapak terlihat Zaman sangat sekarang berbahagia di sini. Iya Pak. saya soalnya dituntut director saya di sini. Harus lucu. KPI saya hari ini harus lucu. Oh, siap. Ya, Lanjutkan. nah selain itu RAM-nya 8 GB. Bisa main PUBG. Bu, PUBG aman banget di sini. Langsung menang. Bisa Belum main langsung Pokemon ketemu. mantap ya. Oh, bisa. Langsung ya? ketemu semua Pak Pokemonnya. Langsung ketemu. Bahkan datang ke sini semuanya. Nawarin diri, Pak, tolong tangkap saya. RAM-nya 8 GB. RAM 8 GB. Internalnya berapa GB? Internal storage 128 GB. Saya mau yang 256 ada nggak? Tenang aja, ditambahin micro SD. Gila. Up to 512 GB. Oke, saya mau 1 tera kalau begitu. Jangan, 2. terlalu serakah. Terus Cukup Ini udah 512. paling SIM kasar. cardnya berapa nih SIM cardnya? SIM cardnya, Mas, ada 2. Ada 2. Gimana Fungsinya nih mas kegunaan unggulan. Yang paling keren nih. Yang paling keren salah satunya ada namanya air gesture atau air answer. Apa Jadi Bapak misalkan lagi makan nasi padang, walaupun Bapak bukan tipe orang yang makan nasi padang pasti. Iya, saya orang Korea. Oh, Bapak makan kimchi, berarti Kimbap. makan kimchi pakai tangan. Nah, langsung kalau mau ada telepon, langsung tinggal diginiin. Bisa begini? Bisa begitu. Oke, kayak orang kaya saya lihat. Bisa, Gini kayak orang aja. sakti sebenarnya. Saya setuju nih mas, tapi kayaknya memang saya nggak mau ganti. Oh, kenapa? Nggak ada uang. Saya Oh, nggak. Tapi harganya Tapi harganya jangkau sekali. Jadi Bagus banget dipancingkan tadi. Maksud gua ke situ tuh. tidak akan Merusak kantong. sama Berapa sekali. sih mas bisikin ke saya? Harganya cukup Rp4.299.000 Wah, gila. Vespa langsung Pak. Abdul, duit saya Abdul. Nanti ada hitung saya yang bayarin. Oke, boleh. Nanti tinggal Supir saya yang bayar nanti. Pak Abdulnya Iya. dikesinikan saja. Iya. Langsung hubungi saya. Oke, saya pesan 500 unit mas. 500 unit. Mau dijual lagi apa ya? Jual lagi. Siap. Mas, ini kayaknya Pengusaha langka counter nih. Pak ya? Iya, saya Nggak apa-apa. Marcel tempat saya. Siap. Terima kasih. Siap. Mudah-mudahan cocok dan awet dipakai sama Bapak. Oppo ayo datang ke saya dan sponsori saya. Sudah Pak ya? Udah dibayar belum? Nanti dibayar Abdul. Oh iya. Udah? Oke. Alhamdulillah. Oh iya. itu isi podcastnya itu doang ya. Isi podcastnya itu doang ya. Silakan Mas, kembali. Gila langsung keringetan loh dia. Susah. Keren aja, keren. Keren. Respect. Tadi kan sampai pada batasan mana sih lu bisa menerima oke ini gua kolaborasi ini enggak gitu. Nah kalau ngomongin apalagi sekarang momentumnya lagi beda nih, offline nggak bisa sebebas dulu apa segala macam lah. Ada nggak sih yang kepengenan yang mungkin ntar setelah udah kelar nih semua, lu pengen bikin apa gitu atau kolaborasi sama apa yang bentuknya sebelumnya belum pernah bikin? Ya pastinya sih yang dengan keadaan yang tidak tahu sampai kapan ini kita sih pengennya balik manggung biasa aja Manggung lagi. deh, gitu, Iya. itu udah pengen itu banget. udah paling utama lah manggung ketemu penonton asli ya kan sekarang penontonnya di rumah. Maksud gua penontonnya juga pasti kan mereka juga pengen gitu ngeliat band bener-bener ada di atas panggung, mereka bisa joget-joget bareng-bareng lagi tanpa ada rasa khawatir. Itu aja dulu. Tapi lu aktif kan kalau misalnya kayak live gitu-gitu aktif nggak sih? Alhamdulillah ada. Apa bedanya? Apa rasa yang hilang? Oh, semuanya sih beda. Beda sih, beda banget. Anginnya sih sebenarnya vibe-nya energi. Mungkin bahasa energi kali ya. Jadi karena energi tatap muka tuh emang
ya emang berasa sih gitu. Bisa ada adrenalinnya kalau ada Adrenalinnya. penontonnya. Iya. Karena energinya itu kan bertukar kita. Dari panggung energinya penonton yang ada beneran depan kita tuh kita bisa ngerasain dan kita bisa menyalurkan kembali gitu. Kalau misal virtual kan ya emang menyenangkan juga sih ya, kita harapannya yang di rumah juga bisa nangkep gitu ya. Tapi tetap beda sih kalau nggak bertatap muka langsung. Tapi kalau misalnya ngomongin apa namanya ngeband virtual kayak gitu, menurut lu bisa sampai mana sih tahap explore-nya? Paling bisa sih sebetulnya sejauh ini dicoba sama orang-orang adalah aspek visualnya sih. Visualnya dibikin lebih fancy, visualnya dibikin lebih wah lah gitu. Kemarin terakhir gue nonton si Sal Priadi yang kolaborasi sama Isyaning, menurut gue itu cukup punya standar baru lah gitu dalam membentuk visual secara streaming dan alat musik juga dikolaborasiin. Paling memang sebatas itu sih menurut gue dari apa yang kita sejauh ini alamin ya. Maksud gue dari aspek visual, dari aspek suara mungkin yang lebih bagus. Cuman ya tetap ada boundaries. Ada keterbatasannya sih. Keterbatasannya. Kan tadi kan kalau menurut lu anginnya hilang kan? Iya, betul. Interaksi sama penontonnya hilang apa segala macam gitu. Nah itu ngaruh nggak sih pada akhirnya kayak gue harus ngeluarin musik yang kayak gimana nih, soalnya gue nggak bisa live-in ini di panggung gitu. Mantap tuh. Menarik sih. Menarik ya Mas. Pertanyaan menarik. Oh dari tadi nggak ada yang menarik pertanyaan. Akhirnya. Baru ini doang. Akhirnya. Sorry deh. Coba kita pakai. Tapi mungkin justru dari Mas Matthew beli beli Matthew kasih ide kita bisa menarik ya. Maksudnya kita nggak pernah mikirin kalau kita belum bisa manggung kita harus nyuguhin musik yang kayak gimana. Justru bisa jadi ide yang menarik itu. Pandangan yang baru. Dan Terima kasih Mas. Dan lebih ke ini juga ya, maksud gue kayak keadaannya kan berubah walaupun secara praktek industrinya, maksudnya praktek industrinya mau berubah gitu. Sekarang kita udah ada di tempat yang berbeda dari tempat yang dulu kita berpanggung gitu. Ya otomatis kayaknya juga kreatif dan idenya juga bakalan beda tuh. Ya kan kita belum coba bikin lagu lagi, cuman kayaknya dari apa yang terjadi sekarang gue rasa akan ada perbedaan apa namanya tuh. Ya, efek berkaryanya pasti kan beda kan. Lo kayak tiap hari manggung, pas lo ntar bikin lagu lagi beda. Dibanding kayak sekarang di rumah mulu, ntar lo yang lo keluarin. Soalnya kan momen pandemi kemarin itu kan bersamaan dengan, kalau menurut gue ya, pandangan kalian kalau misalnya terbeda kasih tau aja, bersamaan dengan risingnya si band-band ini kan, yang sebelumnya tuh lagi musim DJ apa segala macam, ini band lagi banyak lagi nih sekarang, tapi nggak bisa manggung gitu kan, kayak gitu kan. Sedangkan kalau untuk DJ, gue nggak tahu ya, mungkin kalau untuk bedroom producer atau yang digital lah, itu akan lebih mudah untuk adaptasi karena misalnya mereka mikirin, oh pendengar gue nih lagi sering di kamar, gue bikin musik yang nyaman di kamar. Sedangkan lu kan musiknya akustik dan rock, lebih deket ke rock lagi gitu. Iya. Lu termasuk yang mikirin ini nggak sih, mikirin pendengarnya di mana nih gitu? Pasti. Banget. Dan ini poin yang bagus sih. Jadi emang ketika kita bikin musik tuh, terutama di album pertama, album kedua, itu emang kita ngebayangin suatu skala yang lebih besar gitu, kayak Pikir dan Lentera, terus kemudian ada Hagia dan lain-lain. Itu emang kita ngebayangin pas bikin musik, wah ini pasti di bagian ini nih ada orang lompat di bagian sini dan itu. Dan pemikiran itu juga kemarin gue sempet baca di interviewnya si Kevin Parker, Tame Impala. Dia bikin musik emang untuk orang dengerin di headphone, dan dia surprise ketika orang di stadium bisa nyanyiin hal yang tadinya dia cuma bikin untuk orang yang dengerin secara solitude gitu. Dan gue rasa sih pastinya akan berbeda ya ketika kita bikin ini dengan ekspektasi bahwa kita bisa manggung gitu. Kalau gue pribadi awal pandemi, menurut gue sebagai seniman, sebagai penulis lagu, kesempatan banget. Kayak gue bisa nulis lagu tiap hari. Cuma gue sekarang di titik lagi bosan dengan itu sih. Kalau gua, maksudnya pendapat pribadi kan. Jadi gua awalnya produktif banget kayak berusaha nulis lagu. Lagi seru nih, gua punya waktu luang. Biasanya kadang manggung. Nah cuma justru sekarang kayak momen dimana kalau bagi gua pribadi kayak gua istirahat dulu deh, main game aja gua kadang gitu. Tapi emang itu sih, gue ngerasa kemarin gue sempet ngobrol gitu sama teman gue. Jadi pelukis dan salah seorang main teater gitu, temen gue cerita. Dia bilang kayak, ya gue mau lukisan gue sekarang ada 10 mangkrak nggak ada yang beli, nggak apa-apa, karena tugas gue sebagai pelukis ya gue melukis. Pun dengan yang berteater gitu, dia bikin teater di Zoom yang nonton cuma 3 orang, cuma nggak apa-apa. Ya emang hidup gue sebagai pemain teater ya gue berteater gitu. Pada akhirnya mereka mencapai sebuah kedamaian dalam berpikir gitu di antara semua ini. Ini persis yang Mas Bujana ngomong, dia bilang kalau dia nggak bikin karya, mungkin bisa gila. Dia nggak bikin sesuatu yang baru gitu. Betul. Kayak ada yang ketahan kan? Karena kan lu melepas stres lu juga via lagu atau misalnya pelukis via gambar. Ya emang kita emang begitu gitu. Cuma di satu sisi ya, kalau kata Kunto aja,
rehat. Tapi jangan kebanyakan juga, jangan kebanyakan juga. Iya. Sebenarnya ya itu sih maksud gue. Ya emang ketika kita paham gitu kita ini siapa dan apa yang harusnya kita lakuin dengan bakat yang kita punya itu kadang bisa mendamaikan diri kita sendiri gitu. Oke, gue musisi. Emang gue kesulitan nih dalam mencari pekerjaan apa uang segala macam. Cuman ketika ada pemikiran itu bahwa oke, kita ke musisi, kita membuat musik, itu setidaknya bisa menenangkan diri kita sih, mengobati bahwa oh ya udah emang fungsi gue di sini, marilah gue membuat musik. Itu bukan musik. Begitu lu sadar kembali ke fungsi lu sebagai musisi dan sekarang kan lagi waktu luang lagi banyak. Betul. Keresahan lagi banyak. Itu ya memang akhirnya balik ke situ lagi ya. Iya, secara manusia gitu ya, maksud gue apapun itu pekerjaan lo, misalkan lo sebagai podcaster. Bener, lo membuat itu, kayak lo bikin video lo membuat ini gitu. Karena kalau kita terus-terusan mikirin, anjir nih gue gimana nih, wah jadi hilang jati diri malah makin gila gitu. Yeah. Setuju gue. Pertanyaan terakhir. Ya. Ini pertanyaan paling penting. Terakhir. Fitur dari Oppo. Bukan. Pertanyaan paling penting nih. Kapan Bara Suara akan bubar? Waduh. Ini harus DJ yang jawab. Ya. Saat kami semua udah nggak bisa berkarya lagi sih, udah nggak mampu. Kalau gue sih doanya selama-lamanya akan ada terus sih. Mungkin ketika kita udah bener-bener dengan kesadaran masing-masing tidak bisa menciptakan musik yang baik untuk kita semua sih. Dengan nilai-nilai yang ada, udah tidak apa Masa ya. Bara Suara ujungnya kegagalan? Loh, kan kalau nanya bubar soalnya. Iya kan, bubar kan tidak selalu gagal loh. Kita siapa tahu lu punya goals tertentu, oke. Misalnya kalau gua nih, gua. Iya. Kita bikin band. Ntar kalau udah Eiffel dalam genggaman, bubar. Udah. Ya sebenarnya itu, karena menurut gue target Bara sih sejauh mungkin aja gitu. Dan ketika itu harus bubar, harus disband gitu ya, ketika emang kita udah ngerasa lo udah jadi, kita semua sebagai unit udah nggak bisa membuat musik yang relevan buat kita semua. Dan itu menurut gue kalau emang udah nggak ada alasannya, karena alasan pertama kita bikin band ini emang karena musiknya gitu. Ketika ya roots itu udah gone atau udah ngaco dan udah nggak bisa dalam konteks udah nggak bisa diperbaikin ya ini, ya udah. Kalau gue soalnya ya fokusnya bukan untuk 20 tahun ke depan Bara gimana. Kalau gue fokusnya hari ini aja. Nih. Ini lu lagi bikin album 3 gitu ya, pikirin album 3 aja. Beresin gitu. Berarti Kalau misalnya bukan pertanyaan kayak lo ngeliat diri lo 50 tahun lagi gimana gitu, lo gugur apa enggak gitu. Enggak bisa sih, karena itu ya tergantung gimana kita saat ini gitu. Ya goalsnya ada sih, maksudnya kayak pengen manggung. Tapi bukan yang ultimate goals. Jangan salah nangkep, kita juga nggak punya cita-cita. Bukannya kayak kita juga pengen gitu, maksudnya nangkep di Budokan gitu, di Jepang gitu ya kan. Tapi bukan berarti kayak gue kelar main Budokan kita bubar, enggak gitu. Iya. Tapi ya pasti dari awalnya kita pengen manggung keliling Indonesia gitu, oke, gitu pengen manggung di Singapura, itu Malaysia gini, next mau mana Jepang gini-gini. Itu kan ya little goals, itu bukan yang kayak fokus hari ini. Fokus tetap bikin musik, bukan yang kayak I feel in my hand, kayak tadi lo bilang kan, terus kita bubar. Enggak. Mantap. Oke deh. Bisa lah itu ya masuk ya. Nanti masuk di teks paling gedenya, Bara Suara tidak punya tujuan. Clickbait. Ya terima kasih semuanya, itu tadi pertanyaan penutup.